Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baitul Mal, selamat datang kembali di Baitul Mal Channel. Pada kesempatan kali ini, Baitul Mal akan berkisah tentang kisah Hasan Al-Basri dan gadis cantik yang mencungkil matanya. Hasan bin Abu Al-Hasan Yasar Al-Basri, atau akrab disapa dengan Hasan Al-Basri, merupakan seorang guru sufi yang berasal dari Basrah, sebuah kota terbesar kedua di Irak. Disebutkan dalam kitab Hilyah Al-Awliya wa Tabaqat Al-Ashfiyah karya Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani yang wafat tahun 430 Hijriah. Hasan Al-Basri merupakan sosok yang khusyuk dalam beribadah, zuhud, wara, sedikit dalam tidurnya, tidak terpengaruh terhadap gemerlap dunia, dan tidak suka meminta-minta. Pada suatu hari, ketika Hasan Al-Basri mulai menginjak masa remajanya, saat ia berjalan menyusuri lorong-lorong pasar untuk mencari sesuatu, pandangan matanya dikejutkan ketika melihat seorang gadis cantik yang sedang berbelanja di salah satu toko. Perlahan tapi pasti, ketika merasa kagum dengan gadis cantik itu, Hasan Al-Basri mulai mendekati sang gadis tersebut. Namun demikian, bukannya senang, sang gadis justru merasa gelisah saat diperhatikan oleh Hasan Al-Basri, yang notabene tidak ia kenal. Dengan segera mungkin, sang gadis tersebut mulai membereskan barang belanjaannya, lalu bergegas meninggalkan pasar. Melihat sang gadis pergi, Hasan Al-Basri tidak lantas mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lainnya. Ia justru mulai mengikutinya dari belakang. Di saat yang bersamaan, sang gadis yang merasa sedang diikuti semakin cepat dalam berjalan. Di tengah perjalanannya, secara tiba-tiba, sang gadis berhenti dan menoleh ke arah belakang menghadap Hasan Al-Basri seraya berkata, "Maaf, mengapa Tuan membuntuti saya?" Hasan Al-Basri kaget. Keringat dingin mulai keluar membasahi dahi Hasan Al-Basri. Dengan terbata-bata, Hasan Al-Basri perlahan mengusap dahinya dan berkata, Tidak apa-apa, Nona." "Ya sudah, kalau begitu tolong jangan ganggu saya lagi," kata sang gadis yang kemudian bergegas pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. Tidak berhenti sampai di situ, Hasan Al-Basri kembali mengikuti langkah sang gadis tersebut. Sang gadis yang mengetahui hal itu kembali menambah kecepatannya dalam berjalan. Merasa kesal dan jengkel, sang gadis tersebut kembali menghentikan langkahnya, dan benar saja, Hasan Al-Basri tepat berada di belakang gadis tersebut. Perlahan sang gadis tersebut mendekati Hasan Al-Basri dan berkata, "Maaf Tuan, apa yang sebenarnya Tuan mau dari saya? Katakanlah kepada saya, mungkin ada yang bisa saya bantu," desak sang gadis. Dan untuk yang kedua kalinya, Hasan Al-Basri kaget dan hanya terdiam saja. Dengan muka agak kemerahan menahan rasa malu, Hasan Al-Basri mulai memberanikan dirinya untuk berkata, "Wahai Nona, maaf, saya menyukai Anda sejak awal saya melihat Anda di pasar tadi." Sang gadis pun tersentak mendengar pernyataan Hasan Al-Basri, kemudian berkata, "Maaf Tuan, kalau boleh tahu, Tuan ini siapa?" Hasan Al-Basri menjawab, "Saya Hasan Al-Basri." "Tuan Hasan Al-Basri, kalau boleh tahu, apakah yang membuat Anda menyukai saya, sedangkan saya pun tidak mengenali Anda sebelumnya?" tanya sang gadis kepada Hasan Al-Basri. "Saya menyukai Anda sejak awal saya melihat Anda, Nona, terlebih dengan kedua bola mata Anda yang indah itu," jawab Hasan Al-Basri sembari merayu. "Baiklah Tuan, saya akan mewujudkan keinginan Anda. Datanglah besok pagi sekali ke rumah saya. Rumah saya ada di ujung desa ini," kata sang gadis, dan bergegas pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. Dengan wajah yang berseri-seri, hati yang dirundung dengan kebahagiaan dan cinta, Hasan Al-Basri bergegas kembali ke rumah. Di sepanjang malam, Hasan Al-Basri selalu membayangkan pesona cantik sang gadis yang ditemuinya tadi. Keesokan harinya,
hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh Hasan al-Basri. Ia lantas bersiap-siap mengenakan pakaian yang serapi mungkin, mengenakan parfum yang sewangi mungkin. Dengan penuh keyakinan bahwa sang gadis itu akan membalas cintanya, ia bergegas menuju ke rumah sang gadis tersebut. Sesampainya di rumah sang gadis, Hasan al-Basri disambut dengan ramah oleh pelayan sang gadis. Dipersilahkannya Hasan al-Basri untuk duduk sembari sang pelayan menyajikan hidangan di meja. "Silahkan dinikmati tuan, hidangan yang di atas meja itu. Sebentar lagi sang putri akan memenuhi janjinya kemarin," kata sang pelayan. Pelayan tersebut lantas meninggalkan Hasan al-Basri dan menuju ke kamar sang gadis tersebut. Tidak lama setelah itu, sang pelayan kembali mendatangi Hasan al-Basri yang membawa piring yang ditutupi oleh kain. "Silahkan tuan, buka sendiri hidangan ini," kata sang pelayan. Dengan penuh kegembiraan, Hasan al-Basri kemudian membuka piring yang tertutup kain putih tersebut. "Pasti ini surat balasan cintaku dari gadis cantik tersebut," gumam Hasan al-Basri dalam hatinya. Setelah membuka kain tersebut, betapa terkejutnya Hasan al-Basri ketika melihat piring yang berisi 2 bola mata, lengkap dengan darah segar yang membasahi di setiap sisi piring tersebut. Merasa tidak percaya, Hasan al-Basri kemudian bergegas mendatangi kamar sang gadis cantik tersebut dan terlihat sang gadis telah meninggal dunia. Hasan al-Basri tidak menyangka, bukannya mendapat balasan cinta dari sang gadis cantik yang ia dapatkan, justru ia harus kehilangan sang gadis untuk selama-lamanya. Dengan derai air mata, Hasan al-Basri berlari pulang disertai rasa penyesalan yang mendalam. Dan sejak saat itu, ia semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Sahabat Baitul Mal, hikmah melalui kisah di atas adalah, mari kita menyadari bahwa terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kecintaan hamba kepadanya justru melalui sesuatu yang sangat ia senangi dan yang sangat ia cintai. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.